Maraknya aksi tawuran di Kota Padang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Kasus terakhir terjadi di Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pelaku tawuran putus tangannya disabet senjata tajam. Polresta Padang telah menangkap 6 dari 10 pelaku tawuran. 2 di antaranya masih bersekolah di salah satu SMA di Padang. Menurut Kanit Jatanras Polresta Padang, pihaknya hanya menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi belum menerapkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bisa menyeret orang tua pelaku ke ranah hukum. Ini belum bisa kita berikan statement lebih lanjut karena akan sesuai nanti dengan hasil lidik yang terus berkembang dalam perkara ini. Terkait hal itu, praktisi dan pengamat hukum hingga Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tanggapan yang beragam. Suharizal, salah seorang praktisi hukum, mengatakan bahwa selain pelaku tawuran, penyidik juga dapat meminta pertanggungjawaban dari orang tua pelaku tawuran karena dianggap melakukan pembiaran, sehingga anak-anak tidak diperhatikan. Menurutnya dalam pasal 358 dijelaskan serta-merta dan secara bersama-sama, yang artinya keberadaan orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga terjadi tawuran dapat dikategori pembiaran. Pembiaran itu orang yang melakukan pembiaran bisa juga kategori ikut serta. Orang tua yang membiarkan anaknya tawuran, apalagi anak itu masih kategori anak belum berusia 18 tahun, maka dia bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, jadi jangankan undang-undang sistem peradilan pidana anak, KUHP sendiri pun, KUHP sendiri, itu bisa dijadikan dasar bagi penyidik untuk kemudian menarik tanggung jawab pidana si orang tua. Namun pendapat Suharizal dibantah praktisi hukum lainnya. Menurut Guntur, orang tua tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana atas perbuatan pidana anaknya karena tidak diatur secara jelas di dalam KUHP. Sebenarnya tanggung jawab orang tua anak ini, tapi secara hukum ini tidak ada eksplisit dan jelas sanksi itu diatur. Tidak ada, misalnya kalau orang tua memukul anak jelas ada sanksi pidananya. Orang tua tidak memberi makan anak sehingga anak korban kelaparan sakit, ya itu ada sanksi pidananya. Tapi kalau orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang, menjamin pendidikan, sanksi yang tegas itu tidak dibunyikan. Tapi bukan berarti hukum tidak mengatur itu. Jadi dalam prinsipnya dalam bernegara ini, hukum itu, negara itu juga menjamin pemenuhan hak. Nah, kalau dianggap anak ini tidak terpenuhi haknya, maka negara bisa ambil alih. Sedangkan Dinas Pendidikan Padang telah mengultimatum jika pelajar terlibat tawuran atau tindak pidana lainnya, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah serta tidak bisa bersekolah di Padang. Di bagian SMP kita mengingatkan kalau dia masih terlibat ikut-ikut tawuran, kita kasih surat peringatan yang pertama, dan juga kita panggil orang tuanya pakai matanya. Masih terlibat juga, ya kita kasih lagi yang kedua. Tapi kalau sepanjang itu sudah mengancam masuk ranah pidana, langsung kita keluarkan saja. Ini tidak beri kesempatan lagi. Nah, biar nanti dia masuk kejar paket B itu C. Hanya saja, pelaku tawuran yang ditangkap polisi merupakan siswa SMA di Padang yang kewenangannya berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sejatinya, Dinas Pendidikan Sumatera Barat harus mencontoh tindakan tegas yang dilakukan Dinas Pendidikan Padang agar Sumatera Barat bebas dari tawuran remaja yang masih bersekolah. Robiham melaporkan dari Padang.